Sahabat Shalom. Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari yang diberkati Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh kita terima berkat Tuhan. Tuhan itu tidak pernah akan lalai perkataan. Amin. Tuhan itu akan ingat akan hari Sabatnya. Amin. Karena hari Sabatnya itu ditukik namanya di loh batu yang pertama. Siapa yang sia-siakan hari Sabat itu orang paling rugi di dunia. Karena Tuhan akan datang pada hari Sabat untuk memberkati siapa saja yang menghormati dirinya maupun menghormati perkataan Tuhan. Jadi firman itu perkataan Tuhan yang keluar dari mulut. Sediakan ballpoint, catatan. Selesai ibadah direnungkan lagi. Marilah engkau isi hari-harimu selalu merenungkan namanya isi kitab suci ini. Mempelajarilah, mencatatnya selama engkau ada di bumi ini, selama engkau masih memiliki kesempatan, sehingga Tuhan akan melanjutkan hidup. Amin. Amin. Hari ini, renungan kita hari ini terambil dari Luka 18 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, renungan kita hari ini terambil dari Luka 18 ayat 1 sampai ke 8. Silakan satu orang membaca kencang. Yeshua mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Haleluya. Ditutup di bawah, ayat 8 mengatakan, adakah yang beriman? Pada waktu namanya Anak Manusia kembali lagi di bumi seperti dulu. Ya. Anak manusia. Anak manusia, siapa ini sebenarnya anak manusia? Nah, itu perlu sekali, saya sudah berulang-ulang, sudah sekian tahun saya sampaikan. Anak manusia adalah Yahweh lah yang turun di bumi mengambil rupa manusia, ya. Dan dia bernama Yahweh juga. Namanya Yahweh Sua, disingkat namanya Yesua. Ya, kalau Kristen bilang Yesus, ya. Kalau kita cari Yesus di dalamnya, nama Yesus itu tidak ada nubuatan, ya. Jadi tidak ada ya. Yesus itu di nama dari apa? Ya, agama Kristen lah. Ya, agama Kristen itu agama buatan manusia ya. Bukan dari Yerusalem. Agama Kristen itu dari Yunani, dari Roma. Ya, harus membedakan loh ini. Khotbah-khotbah saya yang lalu, saya tidak ketemukan di dalamnya isi kitab suci itu Tuhan datang di bumi apa? Mencari apa? Membuat agama. Tidak pernah datang. Justru dia turun di bumi ini menegur anak-anaknya ini yang bikin ibadah baru agama Yahudi dan kitabnya Talmud. Ya, iya betul. Ya. Makanya dipertanyakan betul. Ya. Adakah orang yang beriman? Pada waktu dia kembali lagi di bumi ini, ya, adakah orang yang beriman? Ini pertanyaannya saudara yang saudara tuh harus renungkan. Ya. Pertanyaan kepada pribadi-pribadi saudara. Ya. Makanya katanya di atas tadi, coba sekali lagi diulang dari ayatnya 1 tadi itu. Coba. Yeshua mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan
bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus, Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia baiklah aku akan meloloskan daripada gue didatangin melulu ini. Akhirnya apa? Diperumpamakan namanya hakim yang lalim saja. Ya, lalim itu hakim yang berdosa. Ya. Makanya perlu sekali kita bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh yang dimaksud apa? Makanya saya sering mengatakan, marilah kau isi hidupmu ini dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Berdoa dan namanya mempelajari isi kitab suci. Sehingga imanmu itu tidak nyasar. Ya. Sehingga imanmu itu benar. Iman itu apa? Loh, iman itu apa? Saya sungguh-sungguh. Bukan sekedar namanya percaya. Ya. Kalau bicara namanya kebenaran itu kita harus sungguh-sungguh percaya. Ya. Harus betul-betul kita yakini. Supaya engkau memiliki iman yang benar, perlulah namanya mempelajari namanya isi kitab suci. Amin. Itu yang dimaksud ini. Gitu. Kalau setiap hari kau bersungguh-sungguh, tiap hari kau berdoa, tiap hari namanya kau mempelajari isi kitab suci ini, kira-kira Tuhan mengabaikan enggak? Tidak. Dia perhatikan. Ya. Makanya kalau kita baca namanya Mazmur 1 itu apa kata Mazmur 1 mengatakan? Apa? Berbahagialah apa? Apa? Yang merenungkan namanya apa? Firman itu. Coba Mazmur ini siapa? Mazmur pasal pertama, pasal 1 ini adalah namanya Raja Daud. Raja Daud itu raja besar. Kenapa disebut dia raja besar? Karena dia sangat mencintai namanya hukum-hukum Tuhan. Amin. Mazmur 1 coba. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya yang merenungkan Taurat siang dan malam, itulah orang yang berbahagia. Jangan salah ngumpul. Jangan salah masuk ke tempat ibadah. Pelajari dulu isi kitab suci. Amin. Ini penting. Loh, lihat aja hakim lalim ini. Datanglah janda kan nuntut terus ini supaya membela haknya. Akhirnya apa? Daripada namanya terus didatangin aku ini, akhirnya apa? Ngabulkan apalagi engkau ini. Kalau setiap hari kau berdoa dan berpuasa dan baca kitab suci, masa sih Tuhan nggak mendengarkan apa seruanmu? Halo? Saya ini kan saya berulang-ulang kali, saya ini sudah 25 tahun. Saya tidak terasa loh saudara, tiba-tiba saya sekarang umurku 70 tahun. Nah kerjaku apa tuh selama 25 tahun? Yang kerjaku saya, selama saya kan pengusaha. Ya, pengusaha alat-alat berat ya. Jadi tahun 2000 itu, ya, disitulah saya pelajari, saya baca kitab suci, baru saya tercengang-cengang. Ya. Baru saya tahu pada waktu itu saya ini posisinya di mana. Ya. Saya ini dulu sudah jauh dari Tuhan. Apalagi namanya, dulu kan saya Kristen. Keluarga saya semua Kristen. Gitu? Ya. Tapi tidak pernah dipelajari. Jangankan nggak mau berdoa makan saja pun kadang-kadang nggak doa. Langsung matok aja seperti ayam. Ya. Sesudah namanya, saya sadar tahun 2000 itulah saya belajar isi kitab suci di dalamnya. Saya tidak terasa. Tiba-tiba tahun 2025 ini saya 70 tahun umurku. Pada waktu tahun 2000 berapa umurku? Ya. Umurku dulu 45 tahun. Ya. Coba kan umur saya tahun 2000 itu 45 tahun. Ya, tambah 25 tahun ini, saya benar-benar siang malam itu terus saya baca itu, saya tidak terasa sekarang umurku 70 tahun sudah. Ya.
Artinya benar janjinya Tuhan itu. Ya toh? Bahwa Tuhan saya itu satu-satunya Esa. Dialah Yahweh, di langit itu di atas langit, di bumi di bawah bumi, tidak ada yang lain. Ini iman saya. Iman saya kepada Taurat. Dari Taurat itulah saya mengenal namanya Tuhan ini. Dia Tuhan yang Esa. Itu yang dia maksud tadi ini. Adakah yang beriman nanti? Pada waktu dia turun ke bumi lagi. Ini pertanyaan kepada pribadi-pribadi. Renungkan apa yang kau dengar hari ini. Sehingga ibadah hari Sabatmu ini tidak sia-sia. Amin. Renungkan ini. Saya mengatakan ini, saya sampaikan melalui YouTube, bukan saya cari uang. Gitu? Bukan kami cari uang di sini. Kami punya pekerjaan sendiri. Anak-anak saya itu konsultan. Ada usahanya mereka kecil-kecilan, bikin kontraktor kecil-kecilan. Ada penghasilan tetap tiap bulan. Tidak kekurangan makan. Coba, itulah yang dimaksud tadi Moses. Orang yang bertekun pada waktu dia berseru-seru itu tadi. Apakah Tuhan tidak mendengar? Dia mendengar. Saya orangnya. Saya buktikan sendiri. Saya kembali kepada hukumnya Tuhan. Saya kembali Tuhan yang Esa. Bertanggung jawab. Dia luar biasa. Tahun 2000 itu sebelum tahun 2000 saya itu sudah ada saja sakit, saudara. Yang aneh-aneh. Ada berak darah lah. Ada penyakit inilah dan lain sebagainya, saudara. Coba. Pada waktu saya kembali kepada nama, saya beriman kepada Tuhan yang Esa tadi. Saya beriman kepada Taurat tadi. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan beriku tercengang-cengang. Gitu? Tuhan beri aku tercengang-cengang, saudara. Umurku 70 tahun. Seperti pada waktu tahun 2000 itu, saudara. Kekuatanku sempurna. Kalau benar-benar engkau memahami kata iman. Amin. Harus memahami benar itu apa itu iman. Jangan iman tempel. Jangan ikut-ikutan. Iman itu percaya sungguh-sungguh. Kapan engkau percaya sungguh-sungguh? Marilah mempelajari namanya isi kitab suci. Amin. Pelajari namanya isi kitab suci ini. Ini penting. Sehingga apa yang kau dengar hari ini, kau memahami yang benar. Makanya saya mengatakan orang yang kembali kepada hukumnya Tuhan, percaya kepada Tuhan yang Esa satu-satunya. Dia di langit, di atas langit, di bawah bumi. Di bumi, di bawah bumi tidak ada yang lain. Artinya di situ dia Esa. Dan ajarannya juga Esa. Satu-satunya namanya Taurat, tidak ada yang tidak ada hari kemudian untuk bikin lagi ibadah baru. Tidak mungkin, apalagi mengatakan bahwa Tauratnya itu tidak berlaku. Ini namanya konyol. Tidak ada ajaran-ajaran Tuhan seperti itu. Itulah iman. Makanya saya percaya betul-betul namanya Ulangan, namanya 4 ayat 39, 40 tadi, saya percaya iman saya di situ. Tidak bisa digoyahkan dengan apapun, dengan taruhan nyawa pun, saya akan bertahan di situ. Amin. Baca, coba namanya Ulangan 4 ayatnya 39 sampai 40. Perhatikan, itulah imanmu. Kalau engkau baca baik-baik, benar-benar namanya Ulangan 4 itu, tidak mungkin akan goyah imanmu. Tidak pernah ajaran manapun yang ada di bumi sama namanya ajaran Taurat ini, tidak pernah ada. Dan tidak ada Tuhan manapun di bumi itu yang mengambil orang Israel dari Misraim itu masuk tanah, tidak pernah ada. Ingat baik-baik ya. Taurat itu berbeda dengan namanya ajaran-ajaran lain yang ada di kolong langit. Berbeda. Tuhannya juga berbeda. Baca namanya dari Ulangan 4 ayatnya 39, 40. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan yang di langit di atas dan di bumi di bawah tidak ada yang lain.
Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selamanya. Supaya lanjut umurmu. Supaya genap akan umurmu. Tidak mungkin Tuhan akan memastikan engkau pada waktu masih muda. Tuhan siapa di sini? Dia akan genapkan umurmu. Umur manusia berapa? 100, Berapa? 70 tahun. 70? Kalau kuat 80. Kalau kuat? 80. Ini kata siapa ini? Kata siapa yang mengatakan ini siapa ini? Kata Mose. Mose. Ya. Coba baca namanya Mazmur 90 ayatnya 10. Mazmur 90 ayatnya 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Cobalah saudara, umur manusia itu apa? 70. Kalau kuat berapa? 80. 80 tahun. Jangan umurmu 70 tahun terus mengong-mengong gitu kan? Coba kan, terus lu sakit, tempat tidur berak, tempat tidur. Tuhan tidak mengizinkan penyakit itu. Kalau imanmu benar, amin. Makanya saya bilang merenungkan kata pemazmur ini, ya, jangan salah kumpul, ya, jangan salah masuk tempat ibadah. Yang menyimpang dalam Taurat tinggalkan. Saya mengatakan karena memang Kristen ini dia menyimpang dari hukum Tuhan. Siapa yang mau membantah ini? Ya? Mereka tidak mau beriman kepada namanya Taurat. Tadi kan kita sudah dengar tadi namanya Ulangan 4 ayatnya 39 sampai 40. Ya? Imanmu itu harus seperti itu. Tuhanmu itu di langit, Yahweh lah di langit, di atas langit, Yahweh lah di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Dilanjutkan ayat 40, berpeganglah namanya hukum Taurat ini, akan dilanjutkan umurmu. Amin? Paham gak sampai situ? Amen. Renungkan ini. Renungkan baik-baik ini. Iman yang benar. Percaya yang benar. Supaya kau memiliki iman yang benar, perlu namanya mempelajari namanya isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau engkau pelajari dan namanya kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu dengan benar, maka nanti kau ketemukan tidak pernah ada Tuhannya lebih daripada satu. Dan juga ajaran yang di dalam tidak ada lagi namanya yang namanya Taurat tandingan. Tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada. Dan tidak punya keinginan apapun Tuhan itu akan namanya meninggalkan hukumnya. Tidak ada keinginan Tuhan pun itu untuk bikin namanya agama baru. Tidak pernah ada. Makanya saya mengatakan Kristen itu siluman. Kristen itu saudara siluman. Tidak ada perintah dalam isi kitab sucinya tiba-tiba dia jadi agama Kristen, saudara. Itu namanya siluman. Ya? Tidak pernah diketemukan di dalamnya namanya Taurat suruh tinggalkan. Itu namanya juga siluman. Siapa yang berani nantang ini? Ya? Harus kita memiliki pemahaman yang benar, iman yang benar. Supaya memiliki iman yang benar, perlu namanya mempelajari apa? Isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Ada nggak orang yang mempelajari seperti itu? Ya. Betul ada yang membaca, ya sepotong-potong gitu. Tidak ada seperti saya dari Kejadian sampai Wahyu 2 minggu, 14 hari. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Saya ini bukan pengangguran. Ya. Saya ini pengusaha. Saya punya PT. Ya. PT saya pertama dulu namanya PT, namanya Bani Mesa Pratama. Ya.
Terus saya bikin PT lagi namanya PT namanya Esil Anugrah. Ya, punya PT. Ya. Saya mantan saya dirutnya. Ya. Ibu Ana juga dirutnya. Ibu Ana tuh dirutnya namanya PT Esil Anugrah. Kalau saya tuh dirutnya saya PT namanya Bani Mesa Pratama. Bani Mesa itu berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, saya masuk di Jakarta ini, ya. Saya bekerja, kerja profesional, ya. Cukup ilmu saya bikin PT sendiri, saya usaha sendiri, ya. Saya berusaha sendiri membaca namanya isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau dulu saya buru uang seluruh Indonesia, tapi sekarang saya isi hari-hari saya mempelajari namanya isi kitab suci. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri saya, dan juga untuk istri saya, dan untuk kedua anak saya. Amin. Mau nggak seperti itu? Ya. Kalau mengharapkan dari mimbar, lu tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa, mati ia. Mati ia. Ya. Cepat atau lambat, Tuhan akan datang apa? Kedua kalinya. Cepat atau lambat, dia akan turun di bumi nanti. Siapa-siapa namanya yang melanggar hukumnya atau yang menghilangkan namanya hukumnya ini akan dia hukum. Amin. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ya. Kemarin kan sudah saya bilang, saya sudah baca namanya Malia ke sana. Ada kitab di depannya dia. Nah, dia akan tulis perbuatan. Pada waktu datang kedua kalinya, makanya tadi kan masih adakah yang beriman ini? Masih adakah yang percaya? Yang percaya kepada Taurat maupun percaya kepada Tuhan yang Esa, masih ada nggak? Dipertanyakan di situ. Siapa yang menjawab? Dirimu sendiri. Ya. Saya ini saudara, saya betul-betul percaya yang namanya Tauratnya tidak ada yang lain. Saya percaya kepada Tuhan yang Esa, tidak ada yang lain, satu-satunya. Ya, waktu dia turun di bumi ini dinubuatkan nggak? Halo? Ya. Waktu dia turun di bumi ini, sebelum turun di bumi, sudah dinubuatkan nggak? Sudah dinubuatkan kitabnya Mose maupun kitab para nabi, saudara. Karena persoalannya sekarang ini tidak tahu siapa ini anak manusia ini. Ya, sudah yang lalu-lalu itu sudahlah saya kupas habis. Bahwa dialah Yahweh yang turun di bumi mengambil rupa manusia. Makanya dia sebut dirinya anak manusia. Amin. Tidak ada namanya Tuhan Anak, tidak ada namanya Tuhan Bapa. Itu karangan orang Kristen. Tafsiran namanya orang Kristen. Bikinlah Tuhan namanya lebih dari satu, kan konyol namanya. Apakah iman yang benar itu? Ya? Coba kan, paling jawabnya mereka 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau ditanya apa itu hakikat, nganga. Gitu? Makanya saya mengatakan kami di sini, kami siap. Secara ilmu sekuler kami punya. Gitu? Kami punya aja ilmu sekuler. Ya? Jangan sosokan yang di luar sana. Ya? So S1. Kami pun di sini juga ada. Ya? Jangan sekolah dan sekolah-sekolah yang bonafis lah, bukan sekolah ece-ece. Ya. Saya sadar betul, saya ini siapa? Ya. Kita bangsa asing ini siapa? Nah, hanya bisa tunduk kepada namanya Taurat. Kepada tunduk pembuat Taurat ini siapa? Pembuat Taurat ini adalah Tuhan yang Esa, tidak ada yang lain. Akan dia lanjutkan hidupmu. Amin. Siapa saudara? Ya. Loh benar saudara. Dipertanyakan ke masing-masing. Bahkan coba pada waktu namanya Yesua ada di bumi ini. Akhir-akhir pelayannya dia selama 3 tahun dia menampakkan dirinya kan, karena dia lahir sampai 30 tahun lah, umur 30 tahun katanya kan.
Tapi pada waktu dia menyatakan dirinya itu kurang lebih 3 tahun. Kira-kira itu akhir pelayanannya dia ada pengikutnya nggak? Halo? Ada pengikutnya nggak? Hah? Berapa orang? 12. Suaramu agak keras. Ada 12 orang. Akhirnya satu pun mental. Yang mental juga pun sudah dinubuatkan. Sebelum namanya ditangkap dan dibunuh. Makanya kalau ada orang tuh rancangan Tuhan, dia gantung, itu namanya bodoh itu tidak benar, itu jangan ikut-ikutan. Ya. Tidak pernah merancangkan dirinya untuk digantung, dibunuh. Tapi kalau orang iri hati, dengki, betul. Ya. Akhirnya apa? Pelayanan terakhirnya, sebelum nama terakhirnya itu, kira-kira ribuan orang nggak yang datang sama dia? Ribuan orang nggak? Ya? Ribuan orang. Akhir-akhir hidup pelayanannya dia tinggal 12 orang. Amin. Itu begitu isi kitab sucinya. Coba baca satu orang lah. Namanya Yohanan 6 ayatnya 40 Yohanan 6 ayatnya 60 sampai 69. Cepat yang keras. Supaya engkau sadar diri. Ini kenapa ini? Kenapa mereka mundur? Semua ini. Mereka tahu ini. Ini ibunya Miriam. Bapaknya Yosef. Yosef itu namanya tukang kayu. Jadi ibunya Miriam ya. Jangan diganti. Kalau orang-orang Kristen itu suka mengganti nama orang. Itu adalah dosa-dosa mereka. Bapaknya bernama Yosef, tidak pernah diketemukan di dalam namanya Yusuf. Kalau dia Yusuf itu, tanya orang Israel, nggak ngerti artinya Yusuf. Tapi kalau Yosef itu tahu artinya. Ya? Ingat baik-baik ya. Ini kitab yang kamu pegang ini, teliti dengan benar. Jangan namanya Injil itu dari Matitia itu sampai Wahyu, jangan telan bulat-bulat. Jangan. Pelajari dulu aja. Ya? Kalau tidak, nanti kamu ketelan juga. Ya? Ketelan bulat-bulat nanti. Ya? Karena memang secara masif kok dari dulu ini, supaya meninggalkan hukum Tuhan ini. Supaya tidak mengenal nama Yahweh lagi. Ya? Karena orang Kristen lah sekarang yang mengganti nama Yahweh. Yang paling parah tuh Yahweh jadi Tuhan Guru besar semua. Kadang-kadang Allah. Ini kan konyol sekali. Ini kan benar-benar. Itu yang kamu imanin. Ya? Makanya dua pembuat agama Kristen ini kan memang sudah dirancang. Sudah dibuatkan oleh Daniel ini. Makanya perlu sekali itu kau ambil waktu pelajari namanya isi kitab suci dengan benar baik. Ya? Sehingga engkau tidak disesatkan tadi itu. Berimanlah yang benar. Ya? Karena ini ditantang kita ini. Adakah yang masih beriman nggak? Coba baca namanya tadi. Yohanan 6 ayatnya 60 sampai 69. Yang keras. Sudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesua yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesua yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesua tahu dari semula dan siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mau mengikut dia. Maka kata Yesua kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Kefa kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Tuhan. Cobalah saudara. Perhatikan di sini. Akhir pelayanannya tinggal namanya apa? 11 orang. Satu sudah dinubuatkan tadi. Bahwa satu pun juga ini. Juga kablinya saudara. Coba bayangkan aja dia jual namanya Tuhannya untuk memperoleh uang. Makanya kalau kita baca akar dari segala kejahatan apa? Halo? Cinta uang. Dari uang lah itu di mimbar-mimbar itu tidak berkata benar. Karena sudah digaji. Senodanya sudah digaji. Jangan menyimpang apa yang sudah diajarkan dari generasi ini. Jangan menyimpang
ini ajaran dari namanya Eropa ini. Ya, saya gaji ya. Ya. Jangan berkata benar. Ya. Makanya di dalamnya kalau kita baca namanya 1 Timotius 6 di sana, akar dari segala kejahatan apa? Cinta uang. Coba bayangkan, akar dari segala kejahatan itu namanya cinta uang. Ya. Coba Yahuda, jadi bukan Yudas ya. Ini nama orang, ini sudah diperkosa semua Kristen ini. Makanya Kristen itu jahat. Diperkosa semua, ganti semua nama Tuhannya jadi Yahweh Shua tadi jadi Yesus. Semua di dalam ganti semua dari pokoknya semua nama orang pretend semua. Itulah yang mereka bangga. Ini adalah perjanjian baru. Iman nggak itu? Saya tidak mau mengimani seperti itu. Iman saya Taurat. Iman saya Tuhan yang Esa. Saya mengatakan Tuhan yang Esa itu punya dasar. Ada dasarnya. Ya. Sebelum jadi manusia menjadi anak manusia, sudah dinubuatkan oleh namanya apa? Tadi kan kita sudah baca, Mose bilang, ingat loh Israel ya, ingat baik-baik, jangan sampai ada Tuhanmu lebih dari satu saat. Ingatkan orang Israel ini, Tuhanmu Yahweh itu di langit, di atas langit, Tuhanmu Yahweh itu di bumi, ya. Pada waktu dia turun di bumi, dia juga katakan ini nubuatan, ya. Jadi Tuhanmu itu yang di langit, di atas tadi langit katanya, dia ada Yahweh itu ada di langit. Di atas langit itu, terus dia turun di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Dia namanya Esa. Ini nubuatan namanya apa? Mose. Makanya juga kita baca namanya kita para nabi. Nabi mana yang nubuatkan bahwa dia akan jadi manusia? Yesaya. Menjadi anak manusia. Nabi siapa? Yesaya. Yang paling banyak. Yesaya. Siapa? Yesaya. Amin. Amin. Loh, sekarang itu kan dia lahir dari perempuan. Nabi siapa yang menubuatkan? Yesaya. Yesaya 7:14. Coba satu orang. Supaya ini lengkap ini supaya imanmu tidak nyasar, supaya imanmu tetap bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Baca namanya tadi Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi sudah dinubuatkan oleh Nabi tadi, ya, bahwa Yahweh lah nanti melalui rahimnya seorang perempuan. Ya. Kalau engkau baca di situ saja tidak baca lengkap namanya nubuatan Yesaya ini, itulah tadi. Jadi Tuhanmu ada 3. Tapi kalau engkau baca lengkap namanya nubuatan Yesaya ini, Tuhanmu hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Ini penting supaya imanmu tidak nyasar. Ya, makanya baca namanya apa? Yesaya 9:6. Ya. Apa ada korelasinya nggak namanya Yesaya 7? Ada korelasinya. Jangan hanya baca di situ, makanya baca lengkap namanya nubuatan Yesaya ini sampai Yesaya 58. Pasti engkau tahu bahwa Tuhanmu yang dia bilang anak manusia tadi ini dialah Yahweh yang menjadi anak manusia. Ya, baca namanya Yesaya 9:6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah Bapa yang Kekal. Siapa Bapa yang kekal? Tuhan Yahweh. Yang Bapa yang kekal yang dia maksud siapa itu? Yahweh Yeshua. Yahweh lah. Ya. Makanya orang Kristen itu lebih suka namanya firmannya atau jiwanya menjadi manusia. Mereka tidak suka itu kalau Tuhan itu dari manusia melalui Miriam. Dia lahir sebagai manusia, sebagai anak manusia. Amin. Kenapa sih dia mengatakan dia anak manusia? Karena kita ini diciptakan apa? Segambar, serupa dengan Tuhan. Jadi gambaran kita ya, seperti Tuhan kita. Makanya pada waktu datang di bumi ini, ya, dia ambil rupa manusia, ya, supaya dia bebas bicara kepada namanya manusia yang diciptakan tadi segambar serupanya. Amin. Amin. Apa di situ? Ngerti nggak? Ya, pelajari ini. Ya.
pelajari baik-baik supaya engkau tidak salah beriman. Sehingga engkau tidak langsung telan bulat-bulat apa yang dikatakan Pak Pendeta. Ya. Ingat ya tadi kan, tinggal berapa orang? Tinggal 12 juga pun ada satu yang menyimpang. Ini sudah dinubuatkan. Halo? Ya. Engkau tidak beriman yang benar. Ya, hati-hati. Pada waktu dia datang kedua kalinya, dia tidak akan nanya siapa-siapa. Nanya saja siapa ini yang menyimpang. Siapa yang menolak namanya hukum Sabat. Siapa yang menolak hukum Taurat. Ini kan dihukum nanti. Ya? Makanya baca namanya Yesaya 24 di sana. Untuk ngeri loh saudara. Ya? Kalau kau baca namanya Yesaya 24 ayatnya 5-6. Ngeri. Ya? Ya, siapa yang nyepelekan namanya hukum Taurat ini saudara. Tunggu waktunya. Ya? Itu manusia-manusia juga yang di mimbar itu, yang rakus uang itu. Makanya kemarin kan namanya budak uang, kayaknya kurang berminat orang-orang nonton itu. Ya, ini budak-budak uang ini saudara ya. Tunggu waktunya. Cepat atau lambat yang di mimbar itu mampus. Cepat atau lambat itu dia akan datang di bumi ini. Ya, dia datang di bumi. Siapa yang menolak hukumnya? Ya, siapa yang mengabaikan satu titik, satu iota? Ingat baik-baik lo ya, ada ancamannya. Saya mau sampaikan ada ancamannya. Hari ini kok tetap bandel, tidak beriman yang benar. Engkau juga tidak mau ini menyelidiki kitab suci. Tuhan itu atau bumi ini cepat atau lambat akan musnah. Ya, cepat atau lambat akan musnah. Saya mau sampaikan aja ya. Ini loh, dia dibilang masih ada gak orang yang beriman ini? Ya. Beriman bukan sekedar percaya. Harus kita sungguh-sungguh percaya. Supaya kita ini sungguh-sungguh percaya, pelajari namanya isi kitab suci. Saya ini dari dulu, saya pelajari namanya ilmu sekuler. Saya pelajari ilmu sekuler ini sudah bertahun-tahun. Bukan sekedar namanya saya bekerja, membabi buta. Saya punya ilmu. Ya. Ilmu saya maksimal. Ya. Makanya saya percaya namanya Rocky Gerung. Rocky Gerung bilang, itu kadang-kadang orang-orang, dungu. Itu ijazahmu, tandanya engkau sekolah. Ya, jadi, kok Rocky Gerung ini pasti terkenal deh di Indonesia. Dia bilang, itu ijazahmu, doktormu itu, tandanya engkau sekolah. Ya, bukan tandanya engkau berpikir. Hebatnya Rocky Gerung ini. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Rupa-rupanya orang ini kutu buku. Ya, kutu buku. Bayangkannya ada Rocky Gerung. Tidak punya ijazah satu pun tidak punya. Tapi dia namanya dosen, namanya apa? S3, saudara. Bayangkan aja disetarakan dirinya dia namanya profesor. Dan memang ahlinya. Makanya tiap kalau Rocky Gerung itu saya perhatikan betul saudara, saya simak kata-katanya saudara. Tidak ada yang lawan di Indonesia namanya Rocky Gerung. Begitu juga lah dulu, saya akui ijazahmu. Tapi coba nanti kita bekerja. Ketahuan di situ. Sesuai nggak yang ijazahmu itu? Atau hanya sekedar lu gondol ijazah, akhirnya apa? Lu dewa-dewakan ijazah. Pada waktu lu bekerja, kagak tahu apa-apa. Ya, makanya ada teman saya lah, pokoknya sekolah negeri terkenal Indonesia ini saudara, lulusan terkenal deh sekolah ini. Pada waktu kerja saya sampai nganga-nganga. Terus dalam hati saya ini orang dulu waktu dia gondol ijazah, ini sekolah bener nggak ini? Ya, rata-rata seperti itu saudara. Sehingga pada waktu nuntut namanya ilmu sekuler tidak maksimal. Ya, beda namanya orang-orang luar negeri. Ya, orang Singapura. Ini orang Singapura itu saudara, urusan keberapa di dunia? Bukan urusan 10 besar, bukan saudara. Ini ada Singapura, ada namanya Korea, ada Jepang, ini Asia loh saudara ya. Ada namanya termasuk juga namanya Malaysia. Kita ini ilmu sekuler kita dari Malaysia dengan Indonesia jauh deh saudara. Jauh. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu yang penting gelar.
Akhirnya tidak maksimal. Begitu juga pendeta pendusta itu, dia gelarnya dia gondol-gondol. Pada waktu dia sampaikan kitab suci, ya, menyimpang. Coba lihat saudara, ya, menyimpang. Ya, lihat aja kan di Indonesia ini kan, ilmu sekuler ini ada ramai sekarang namanya kereta WUS. Itu tahuan benar loh, sampai triliun-triliunan. Terus presiden kita ini pun Prabowo yang gua pilih juga kemarin itu kan, saya akan bertanggung jawab, ya. Ya kalau kecuali uangnya Prabowo sendiri pun ya nggak apa-apa lah, malah bagus sekali. Tapi kalau uangnya rakyat, uang saya ini kan namanya pembayar pajak. PT saya tuh bayar pajak, saudara. Coba kan, terus dia bangga-banggain dirinya. Saya bertanggung jawab. Saya termasuk andil nanti, saudara. Gitu? Bayar pajak, Evan itu bayar pajak. Evan itu punya PT. Gitu? Dia bayar, saudara, pajak. Gitu? Tanpa sadar ini presiden yang gue pilih ini, akhirnya dia bilang membela-belain Jokowi ini kan, ya biarkan aja lah, nggak usah berkoak-koak loh di depan rakyat Indonesia itu, biarkan aja selidiki dulu kan. Kalau memang pun nanti tidak ada korupsi ya bagus lah, lanjutkan saja namanya kereta ini, cepat kan gitu kan, coba kan, jangan berkoak-koak di situ, dianggap kita ini bodoh-bodoh banget, ya. Cobalah saudara, itulah akibatnya. Ilmu sekuler tidak dipelajari dengan benar, akhirnya seperti itu, punya kesempatan namanya korupsi habis-habisan. Begitu juga lah kerohaniannya, ya. Ada di kerohanian, di tempat ibadahnya juga korupsi juga, saudara. Ada yang bunuh-bunuhan lagi, coba kan. Kalau lu bunuh-bunuhan benar nggak ada masalah. Tapi kalau kau bunuh-bunuhan gara-gara uang ini, saudara, ini yang fatal namanya, ya. Ini kablinger namanya, ya. Jadi ingat baik-baik pun, kalaupun siapa nonton YouTube, kadang-kadang banyak gitu kan, kadang-kadang sedikit, nggak selama ada yang nonton, ya. Makanya memang sudah dinubuatkan di dalam, karena sempitnya jalan itu sedikit sekali orang masuk, saudara. Kan itu nubuatan itu harus tergenapi. Kitab yang kita pegang ini, yang kita pelajari ini, kitab nubuatan, nubuatan benar-benar terjadi loh, saudara, ya, terjadi. Ya, siapa saja yang menghormati Tuhan, siapa saja yang namanya mencintai namanya Taurat, lanjutkan hidupmu. Aku akan bertanggung jawab. Orang nggak mau loh, saudara-saudara. Ya. Kristen itu kalau kita lihat-lihat begini kan, apalagi ada jenggotnya begini, ini Yahudi KW mana lagi kata. Saya bukan KW, ya. Saya namanya asli. Ya. Saya sampaikan yang asli, bukan KW. Yang saya sampaikan itu bukan KW, ya. Asli. Ya. Kitab yang saya pegang ini bukan sekarangan saya. Kitab yang dipegang seluruh dunia. Kenapa saya bilang seluruh dunia? Ini namanya kitab yang ada di Indonesia itu terjemahkan dari namanya King James. Ya, jadi Eropa itu pakai seperti kitab yang kita pegang ini. Ya, inilah yang tidak dipelajari namanya pendusta-pendusta ini. Akhirnya mereka menyimpang. Jadi bangsa Indonesia semua menyimpang, saudara. Menyimpang dalam ilmu sekuler maupun kerohaniannya, saudara. Makanya Indonesia ini kan, waduh, kita jauh dari bangsa lain. Sedih lihatnya. Ya, sedih loh lihatnya ini. Saya presiden yang saya pilih kemarin itu, namanya Prabowo itu. Saya kecewa, Pak. Omonganmu itu di TV. Kecewa berat. Biarkan saja, Pak. Orang nyelidiki namanya WUS ini. Ya. Kalaupun nanti tidak ada korupsi sudah bagus, lanjutkan sajalah sampai ke Banyuwangi. Bagus nggak? Bagus. Ya. Tapi jangan boleh Bapak langsung bilangnya saya bertanggung jawab. Ya. Lu bertanggung jawab kalau pakai uangmu, Pak. Tapi kalau uang saya juga lu pakai, saya ini Pak bayar pajak. Ya. Kami ini bayar pajak. Jangan abaikan itu. Ya. Pendukungmu juga, Pak. Ya. Kecewa gitu kan. Mereka kembali namanya firman tadi. Nah, jadi akhir hidupnya tadi tidak ada pengikutnya. Ya, tinggal 12 orang. 12 orang juga tidak utuh. Gara-gara Yahuda ini ya, tergiur dengan uang jualan namanya Yasua ini. Jadi kalau ada orang itu disalib rancangan Tuhan, itu namanya pendeta bodoh dan tolol dan dungu. Saya ikut-ikutin juga Rocky Gerung itu namanya dungu. Kalau Rocky Gerung itu tidak langsung di depan orang, kamu dungu.
Depan, pokoknya Rocky Gerung itu siapapun dia bilang dungu, ya. Saya bilang pendeta itu dungu supaya dia nafsu, lawan sama saya, nggak ada gelar, nggak apa-apa, saya bisa lawan gitu loh. Ya, jadi kita ini benar-benar kita pelajari namanya kitab suci yang benar dengan baik itu, sehingga kita ini tidak sesat, tidak ikut-ikutan, ya. Kan kita baca tadi Mazmur kan, ya. Berbahagialah orang yang tidak kumpul-kumpul orang-orang fasik itu. Tapi kesenangannya dia adalah apa? Merenungkan Taurat siang dan malam. Raja Daud itu begitu cintanya namanya Tuhan Yahweh yang Esa ini. Dia benar-benar mencintai namanya hukum Taurat. Sudah deh, pokoknya Raja Daud itu sudah harga mati. Sekalipun taruhan nyawa lo, saudara. Lo Raja Daud itu menjadi raja nggak gampang lo, saudara. Ya? Sekian tahun itu. Nama Raja Saul 40 tahun dia berkuasa. Coba kan, dikejar-kejar namanya Raja Daud ini yang raja benar ini, saudara. Tapi dia bertahan dalam kebenaran itu. Makanya saya mengatakan iman itu nggak gampang. Kita bertahan namanya dalam kebenaran ini, saudara, ya nggak gampang. Ya, diolok-olok orang, dia bilangin nanti kita sakit jiwa. Ya, Yesua sendiri pun mereka katakan dia sakit jiwa. Bukan saya aja mereka olok-olok. Yesua sendiri pun batalah namanya keempat penginjil itu. Keempat penginjil itu, jadi Yesua ini sudah sakit jiwa. Karena mereka bilang anggap sakit jiwa ini, akhirnya dia disalib, saudara. Bacalah kita keempat penginjil ini. Kalau engkau benar-benar mau, kau rendahkan hatimu. Baca keempat penginjil. Besok dia tidak pernah akan mau lu jadi orang Kristen. 1000% lu nggak akan mau. Ya. Nggak akan mau. Ini iman, ini pertarungan, saudara. Iman itu antara mati dan hidup. Ya. Makanya nabi-nabi yang benar itu bertahan namanya Taurat itu dibunuh. Nggak gampang loh, saudara. Dia datang di bumi ini supaya orang kembali yang benar. Amin. Loh, itu dia datang di bumi, dia tidak cari apa-apa, dia tidak bikin agama baru. Dia inginkan supaya kembali orang Israel kembali kepada hukum, itu yang dia inginkan. Tapi sebaliknya, mereka mengatakan dia ini sudah sakit jiwa, sudah gila, ajaran setan yang dia bawa. Coba saudara, kenapa kata-kata itu keluar? Karena ini ada agamanya Yahudi, mereka punya Talmud. Coba kan Talmudnya mereka tebal. Coba kan saudara. Akhirnya apa? Sudah diajarin orang ratusan tahun itu, ganti namanya Asen dan Adonai. Sebab nggak kenal lagi Yahweh. Apalagi hukum Taurat ditinggal. Ya. Ditinggal, saudara. Ya. Akhirnya yang mereka nomor 1 kan namanya Talmudnya. Akhirnya Taurat nomor 2. Akibatnya apa? Hancur. Ya. Hancur, saudara. Ya. Hancur di Yerusalem sekarang itu tidak ada bait sucinya lagi, dihancurkan ini. Ini pemberontakan tadi ini yang di mimbar ini yang rakus duit. Makanya mereka ini kan dijulukin mereka tuh hamba uang. Orang-orang namanya Yahudi itu hamba uang. Coba saudara, kemarin kan khotbah saya kemarin kan hamba atau budak duit. Kalau orang Israel itu namanya hamba uang. Kalau pendeta di Indonesia itu namanya budaknya duit. Budaknya duit itu mereka kejar uang itu sampai lubang kuburan. Loh, sampai lubang kuburan loh, saudara. Pada waktu dia bilang dia kembali kepada dia tangannya juga cepat juga dia terima amplop itu, kok tega banget lah. Coba lah, apakah itu yang kita ikuti? Ikuti apa yang diperintahkan kitab suci. Renungkan kitab suci ini. Bacalah kitab suci dengan baik dan benar. Pasti engkau akan beriman yang benar. Kalau tidak, cepat atau lambat akan datang kedua kalinya. Dia datang 2 kalinya. Masih ada nggak yang bertahan dalam kebenaran ini? Masih ada nggak yang bertahan dalam kebenaran ini? Loh, benar loh, saudara, gak gampang loh. Makanya nubuatan namanya Matitia 7 ayat 13, 24 itu. Matitia 7 ayat 13-14. Coba baca. Itu nubuatan itu benar loh, saudara, gak gampang itu, dia akan terjadi nanti. Makanya saya itu sudah tahun-tahunan lah. Tahun-tahunan namanya kalau
sahabat itu saya masukin di Facebook gitu kan. Ada paling ada 2 orang konsisten itu. Ada 2 orang perempuan, ada 2 orang laki-laki itu. Konsisten mereka ya. Kecil loh ini saudara. Saya masukin ke Facebook. Coba kalau yang lain-lain ya kan, nongol semua orang. Tapi kalau namanya hari Sabat, ada 2 laki-laki, 2 perempuan saudara. Jadi 1 laki-laki, 1 perempuan itu ada di Medan. Terus 1 laki-laki, 1 perempuan ada di Jakarta loh saudara. Konsisten mereka ini, saya tahu ini konsisten saudara. Coba bayangkan aja. Ya. Coba kalau yang lain-lain semua di Facebook, luar biasa kan tanggapannya. Tapi kalau Sabat, padahal di Sabat itu ada ancamannya. Saya kasih ancamannya segala macam, tidak peduli. Coba bayangkan aja, saya kasih melalui Facebook, tidak peduli. Jadi saya mengatakan memang orang Kristen itu luar biasa nekat. Ya? Nekat saudara. Ya? Nekat. Karena dia bilang saya ini sudah digaji Pak. Kalau sampai saya menyimpang kembali namanya Sabat, saya makan apa? Mau makan batuk. Dan orang-orang seperti itu, dia lebih suka mati daripada hidup. Amin. Baca namanya Matitia 7 ayat 13 sampai 14. Ini harus kita ulang-ulang. Supaya orang mau sadar, tidak sadar, sampaikan aja melalui YouTube ini. Baca. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Cobalah saudara. Karena lebarnya pintu, banyak orang yang masuk. Ya. Karena sempitnya pintu, sedikit sekali orang masuk saudara. Ya. Cobalah kalau orang Kristen itu, berapa pengikutmu waktu lu Sabat? Lu kami minggu banyak Pak. Banyak Pak. Miliaran orang. Coba saudara. Loh, hari Minggu tuh miliaran orang. Baik-baik saja, nggak ada hukumannya. Dia tidak ingat. Bencana demi bencana dihantam di bumi ini. Ya? Coba kan, Amerika babak belur nggak masalah bencana. Babak belur. Ya? Kenapa dia hantam di situ? Karena Kristen itu besarnya di situ. Coba saudara. Bencana kan baru-baru ini kan ada kebakaran. Kebakar di mana-mana saudara. Yang sering sekali kan dihantam puting beliung itu. Ya, itu namanya Amerika. Babak belur dan sapu rumah-rumah diangkat itu. Ada nggak dalam kitab suci? Puting beliung ada nggak Ibu Ana? Ada. Ya. Dihantam saudara. Sapu saudara. Kagak sadar saudara. Wah, karena dia memangnya kuat katanya. Itu kan karena Tuhan Yesus katanya. Dia tidak baca kitab suci. Ya, ya dia tidak baca kitab suci. Misraim itu dia kuasai dunia loh dulu saudara. Ya, dia punya Tuhan kagak. Ya. Ya. Orang Persia itu dikuasai dunia nggak? Dikuasai dulu. Ahasiweros itu saudara sampai ke India. Ya, Ahasiweros. Tapi akhir-akhirnya Ahasiweros sendiri pun juga percaya kepada Tuhan saudara. Ya. Makanya lambangnya mereka namanya Persia itu maupun Media itu mereka namanya lambangnya domba saudara. Ya. Karena Abraham pun dari sana lah, kurang lebih dari sana lah, kan gitu ya. Serumpun lah mereka itu, ya. Serumpun satu nenek moyang mereka, ya. Tapi ingat baik-baik ya. Hari ini tuntut sama kita supaya benar-benar perhatikan, ya, yang di mimbar-mimbar itu beriman yang benar, jangan ikut-ikutan, ya. Jangan ikut-ikutan. Karena sempitnya jalan sedikit orang. Karena lebarnya jalan banyak sekali orang. Kita lihat kita ini yang hari Sabat. Kecil, saudara. Kecil. Jangan kecil hati. Oh, kalau hari Minggu, wih, miliaran. Miliaran orang, saudara. Indonesia ini kan puluhan juta orang. Jadi Indonesia ini puluhan juta. Ya. Bayangkan aja puluhan juta dengan kita ini yang kembali yang benar, saudara. Aduh, makanya saya bilang saudara saya ini kan mayoritas Kristen, mayoritas Kristen. Tiap hari Sabat saya kasih namanya apa? Sabat. Nggak ada satupun
Yang 4 orang itu, saudara, bukan keluarga saya. Ya kan orang Medan sana kan ada 1 bapak, terus ada 1 ibu. Ya. Saya tidak tahu keberadaan mereka itu. Tapi orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka konsisten. Mereka tidak peduli kok. Pokoknya setiap sabat mereka balat dengan sabat salam. Kata-kata itu kata-kata yang luar biasa. Ya. Dia akan diberkati ke 4 orang itu yang konsisten itu. Ya. Jadi sangat jelas di sini kalau kita baca, ini benar-benar adakah yang beriman ini dipertanyakan ini. Kalau kita baca namanya Matitia 22 ayat 14 sana, perhatikan di sini. Perhatikan kata-kata ini sesudah saya melalui YouTube ini, benar-benar itu yang namanya like itu mahal. Yang like itu mahal betul-betul, saudara. Ya, kadang-kadang ada yang like. Yang like itu mungkin dia nggak konsisten. Lihat khotbah saya, ya. Yang like itu, ya. Mungkin minggu ini dia nggak ada, ya. Mungkin kapan, mungkin ada paketnya baru ada, mungkin ya. Atau mungkin sekena-kena hatinya dia like gitu loh, ya. Tapi saya tahu Tuhan lah yang tahu. Yang pasti ada yang like juga lah, tapi itu jarang, ya. Nah, kemarin saja pun saya tawarkan orang supaya like, gak ada loh. Gak ada, luar biasa memang. Kebenaran itu harganya mahal, ya. Kebenaran itu harganya mahal. Baca namanya tadi Matitia 22 ayatnya 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Banyak yang panggil, sedikit yang dipilih, saudara. Makanya kita ini kayak disortir. Kita ini kayak di ayat. Makanya kalau kita baca namanya Yesaya 30 ayat 28 ya, itu mirip yang di sini. Banyak yang dipanggil, sedikit namanya apa? Yang dipilih, saudara. Mirip nubuatan namanya Yesaya 30 ayatnya 28. Coba baca. Mirip sekali di sini, perhatikan di sini ya. Ini bangsa-bangsa ini ya, masih bandel juga ini. Ya. Yesaya 30 ayat 28. Mirip. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba di situ kan, mengayak bangsa-bangsa, pasang kekang di mulutnya, supaya mereka tetap namanya sesat. Mirip nggak tadi namanya Matitia 22 ayat 14? Mirip. Diayaklah namanya bangsa-bangsa ini terus diayak, termasuk aku ini nyangkut juga, ya, nyangkut karena umur 70 tahun, ya, aku pelajari kitab suci ini kan 25 tahun, saudara, ya, tapi luar biasa, nah, bikin aku kagum luar biasa, bikin aku kagum nama Yahweh itu, ya, kagum namanya apanya Tauratnya itu, ya. Saya cintai Tauratnya Tuhan, sekalipun taruhan nyawa, ya, untuk meninggalkan Taurat itu, sekalipun nyawaku taruhan, ya, aku berdiri namanya di atas Taurat itu. Kita berdiri atau Taurat yang berdiri dalam kehidupan kita, ya, yang benar mana? Kita berdiri di atas Taurat itu. Pondasinya ada namanya Kalau Taurat itu pondasinya, goyang nggak situ? Hah? Tidak. Harus kamu berdiri di atas kebenaran Taurat itu. Dengan taruhan nyawa sekalipun. Ya. Coba kan. Nama Yahweh itu ada taruhan, saudara. Banyak orang yang menghina. Silakan aja. Lu menghina, lu anggap Yahweh nama genderuwo, dicatat. Anaknya saja pun dihajar sampai babak belur, apalagi lo ini. Tunggu waktunya, itu ada waktunya, ya. Cepat atau lambat Tuhan akan datang di bumi, ya. Tuhan akan datang di bumi. Tadi kan kita baca namanya Yesaya 30 ayat 28, diayak mereka ini, tapi di situ dibilang dikekang. Ada siapa sih yang mengekang mereka ini? Ini yang mengekang mereka bukan Tuhan sebenarnya. Ini adalah iblis ini, supaya orang-orang tidak kembali kepada apa? Kepada apa? Kebenaran. Makanya mirip juga di namanya Yohanes 8 ayatnya 43 dengan 44.
Coba perhatikan mirip ya. Jadi mirip-mirip di sini apanya Matitia 22 ayatnya 14 tadi maupun juga Yesaya 30 ayat 28. Nah, kalau kita baca Yohanan namanya 8 ayatnya 43 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak segala mirip nggak namanya Yesaya 30 28? Ya? Jadi sudah dikekang ini namanya Kristen ini tetap aja bandel sampai sekarang ini. Ya? Coba setiap minggu itu, ya, mengajar orang tiap minggu itu, lu tinggalkan namanya hukum sabat ini kayak apa rasanya? Ya? Kayak apa rasanya? Ya? Prakteknya apa sih orang Kristen itu meninggalkan tahu? Prakteknya itu tadi. Sabat ini mereka pindahkan namanya hari Minggu, saudara. Ya? Ini kan jahat sekali. Kata firman Tuhan ini tidak bisa diampunin orang seperti ini. Kata firman lah, kata penulis-penulis sana. Ini yang menindakkan sabat ini tidak bisa dikasihani. Gitu? Tidak akan ditolerir. Coba bayangkan aja, jadi enak rasanya seperti ini, saudara. Ya? Ingatlah bapamu adalah iblis. Ya? Karena kamu tidak memahami apa yang saya sampaikan. Ya? Kenapa kamu tidak memahami? Karena bapamu iblis. Ya? Dia kalau dengar kebenaran dulu dia benci banget. Pokoknya namanya orang Kristen dengar Taurat itu muak mereka. Gak mau. Taurat lagi, ini lagi orang ini siapa ini? Ini orang sakit jiwa dia ini. Dia bilang saya itu sakit jiwa loh saudara. Ya saya juga bangga lah. Gak apa-apa. Loh Tuhanku sendiri pun mereka bilang sakit jiwa. Loh, Tuhan itu dia bilang sakit jiwa loh saudara. Ya? Coba kalau kita baca di sana namanya Yohanan 7 ayatnya 20 coba. Ya? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Dia bilang kerasukan setan. Kalau kerasukan setan kira-kira sakit jiwa nggak? Nah? Kalau orang sudah kerasukan setan itu berarti namanya diistilahkan sakit jiwa. Ini namanya Tuhan sendiri pun dia bilang, kan dia baca yang ya, di atasnya. Jadi tadi Yohanan 7 ayatnya 19 sampai 20. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Torah kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Torah itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Terus 20. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Coba lihat saudara, kerasukan setan. Tidak ada satu orang pun, ya, kan mirip juga tadi ini kan. Apa adakah yang beriman nanti kepada namanya apa Taurat ini? Apakah ada yang beriman nggak Tuhan yang Esa ini? Ini pertanyaan saudara. Dia bilang apa? Kerasukan setan. Mengatakan ya, tidak ada satu orang pun lagi yang melakukan Taurat ini. Ya, mereka marah loh saudara, marah besar. Ya, kau kerasukan setan. Berarti kalau kerasukan setan dia sakit jiwa. Saya juga sering dikatakan saya sakit jiwa. Padahal itu saya kasih pasal ini ayat ini. Coba saudara, sakit jiwa. Ya, ini sekarang mungkin saja nanti orang lagi melihat lagi ini panas lagi kupingnya. Nah, dan luar biasa panas kupingnya saudara. Ya. Kalau kita baca Luka 17 ayatnya 26-30, perhatikan di sini. Luka 17 ayatnya 26 sampai ke 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Noah, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Noah masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Coba kan, diperumpamakan seperti zaman apa?
Noah sama apa? Lot. Jadi Noah ya, bukan Nuh. Aduh, saya bilang ini kasihan betul dengan Kristen perusahaan ya. Jadi zaman Noah itu berapa orang? Berapa? 8 orang. Di Sodom dan Amora itu berapa orang? 3. Hanya 3 orang. Ingat baik-baik ya. Ini dikasih warning sama kita ini. Nanti akhir zaman itu seperti namanya zaman Noah dan Sodom dan Amora. Ini kasih warning loh. Ini Kristen juga pun kalau nggak sadar juga ini, saya tahu dia memang sudah ditentukan mampus. Ya. Melalui khotbah YouTube ini, ya, dia tetap mengabaikan memang sudah ditentukan dia mati. Ya. Jadi lu mau pakai pasal ini kan itu sudah dikeraskan hatinya. Seperti namanya zaman Raja Parao. Ya. Sekalipun Parao tuh dilihatin hukuman segala macam, karena sudah dikeraskan hatinya, tetap saja melawan. Akhirnya Parao itu mati nggak? Mati. Matinya di mana Parao? Mati di laut mati. Ya, waktu dia coba lagi dia mengejar, dia tidak puas, akhirnya matilah di laut, saudara ya. Jadi ingat bahwa akhirnya tadi dia mati juga di laut, saudara. Begitu juga namanya penghina, yang menghina hukum Taurat, yang menghina nama Yahweh, cepat atau lambat mampuslah, mati juga lah, saudara ya. Saya peringatkan ini. Kalau kita baca 2 Kepa 2 ayat 4 sampai 8, ini kan diulang tadi. Ini diulang lagi tadi kan dicatat oleh Luka. Nanti akhir zaman itu seperti zamannya namanya Noah maupun Sodom dan Amora, zaman Lot. Ya, ini diperingatkan manusia, dikasih warning kepada manusia, ya, supaya betul-betul tidak boleh meninggalkan hukum Taurat. Ya. Tidak boleh namanya Tuhannya lebih daripada satu. Kalau seumpamanya nanti tetap kamu bandel, nah seperti namanya Noah dan seperti namanya Sodom dan Amora, ya. Jadi zaman Noah itu 8 orang, zaman Sodom dan Amora ada namanya orang benar ya. Jadi Lot itu orang benar, ya. Hanya menyelamatkan 2 anaknya. Istrinya sendiri pun mati karena dia menengok dari belakang. Karena dia lawan namanya perintah Tuhan. Perintah Tuhan bilang, jangan menoleh ke belakang. Ya. Jadi Tuhan itu tidak beletas-beletas. Siapa saja yang menoleh ke belakang, mati loh saudara. Ya. Kita ini hanya bisa ikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Gak boleh lah namanya, Tuhan perintahkan jangan boleh ada tafsir-tafsiran. Ya. Jadi Tuhan perintahkan kita supaya tidak boleh ada tafsir-tafsiran. Ya. Kalau kita diperingatkan melalui namanya ulang 4 di sana ayat 1 sampai 2 supaya orang tidak tafsir itu. Lakukan saja, ikuti saja yang diperintahkan. Kalau diperintahkan kita ibadah hari Sabat, ya kita hari Sabat. Kalau kita diperintahkan namanya perayaan tahunan itu namanya Pondok Daun. Pondok Daun ada peristiwa besar 40 tahun loh saudara. Peringatkan kepada manusia, Kristen gak mau ditinggalkan namanya Pondok Daunnya, bikin namanya Natal. Itu Natal saya bilang itu namanya Hari Raya Siluman, ya. Jadi Natal itu namanya Hari Raya Siluman, bikinan Kristen dari Eropa, ya. Nah, bukan dari Yerusalem ya. Kalau Yerusalem itu apa? Pondok Daun. Kalau kita baca namanya Yohanan 7 sana, siapa yang mau melawan di situ? Yohanan 7 itu Yesus ikutin Pondok Daun nggak? Ikutin. Gitu? Pondok Daun loh saudara. Ada Pondok Daun ditinggal. Ada Pesak ditinggal. Gak peduli. Karena katanya kami banyak. Tuhan memperingatkan jangan ikut-ikutan ke banyak orang yang menyimpang dalam hukum. Ya. Jangan menyimpang. Ini ditulis juga namanya Kepa. 2 Kepa 2 ayat 4 sampai 8. Ini diulang juga. Jadi 2 orang yang menulis di sini. Luka. Ini seperti akhir zamannya seperti namanya zaman Noah maupun Sodom Amora. Begitu juga lah namanya dicatat juga di sana namanya Kepa 2 Kepa 2 ayatnya 4 sampai 8. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan
ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Noah pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Amora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh secara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Coba saudara, ini dicatat juga oleh namanya apa? Kepa. Jadi namanya Kepa loh ya. Kalau orang Eropa sekarang Petrus katanya. Kalau di Eropa bukan Petrus, namanya apa? Peter. Atau Peter gitu. Wah, itu nama-nama benar-benar sampai geleng-geleng kepala. Itulah agama-agama yang luar biasa. Bagi orang Kristen, bagi saya tidak luar biasa. Agama Kristen itu tukang tipu, nipu-nipu. Coba kan saudara. Ya? Jadi dia bilang situ ada namanya kata fasik. Fasik itu apa? Ya? Sudah tahu tidak? Tahu loh. Fasik itu. Dia tahu betul-betul di dalam kitab suci itu namanya ibadah mingguan itu namanya hari Sabat karena ditukik namanya di Lobatu apa? Pertama. Tahu itu. Tapi seenaknya dia bikin namanya hari ini Minggu. Makanya di sana itu kalau kita baca namanya Daniel 8, mereka apa? Ibadah fasik. Nah, jadi namanya agama Kristen ini yang saya sampaikan ini tidak ada pendeta manapun yang bisa bongkar ini. Gak bakalan. Kalau dia bongkar yang saya sampaikan ini, kalau sudah tidak ada yang datang di Minggu, kan dia mau cek ke apa namanya pendeta itu. Ya, kata orang Sumba atau orang Timor di sana, mereka kata cek ke itu. Katanya. Dia mau makan apa katanya. Ya? Gak berani. Itu namanya fasik namanya. Tahu itu namanya hari Sabat. Itu ditukik namanya Lobatu apa? Pertama. Lobatu pertama loh saudara. Kalau kau baca namanya Keluaran 20, ayat 8 sampai 11 itu. Ya. Itu ditukik pakai jarinya Tuhan lagi. Bayangkan aja ini jarinya Tuhan ditukik di batu itu. Ya. Coba ditukik pakai jari Tuhan. Mereka bohongin orang. Tidak benar namanya apa? Sabat itu yang benar hari Minggu. Ini namanya apa? Fasik. Ya. Siapa sih yang berani nantang ini? Itu kalau ada yang nantang betul-betul Sabat itu berhadapan muka dengan saya. Wah, saya tidak tahu lah itu. Saudara ya. Ya. Itu saya colokin betul-betul itu matanya supaya dia bisa lihat. Ya. Saya cobek itu kertas di dalamnya. Isi kitab sucinya saya suruh telan aja orangnya supaya dia sadar gitu kan. Ini soalnya persoalannya ini kan keluarga kita kan banyak orang Kristen. Ya keluarga saya kan mayoritas Kristen ini. Ya. Coba kan. Melalui YouTube melalui Facebook aja pun tidak ada yang tanggapin gitu kan. Jadi sangat jelas tadi kan diperumpamakan zaman namanya Noah maupun zaman Lot. Lot itu ada di Sodom dan Amora loh saudara ya. Ya. Jadi Sodom Amora itu mungkin sekarang itu negara namanya Yordania. Jadi Yordania itu keturunan daripada Lot. Ya. Jadi ada anaknya Lot bernama Moab dan Amon ya. Jadi Lot itu kawin sama anaknya. Tapi bukan sengaja loh ya. Kalau orang yang kalau dia tidak mabok, gak mungkin lah ya. Ya misalnya Ina. Maksud sih kalau saya normal begini, anak perempuan saya itu Ina, tiba-tiba dia telanjang segala macam, terus saya birahi. Kagak mungkin lah ya, gitu kan. Kecuali mabok. Tapi kalau saya sendiri pun ya, kalau manusia normal saya, sekalipun mabok, kagak mungkin lah anakku ini aku birahi. Kagak mungkin deh. Sekalipun bukan dia telanjang, ya kagak mungkin lah. Ya. Artinya kalau saya birahi, berarti ada yang konslet. Ya. Ada yang konslet. Saya tidak tahu juga ya, maboknya namanya Lot ini kayak apa. Tapi disebut dia orang benar. Ya. Dia sebut dia orang benar. Itu diperumpamakan kita ini. Dikasih warning. Ya. Kalau kita bandel juga, saya lihat ini mendung-mendung ini kan.
Mendung-mendung, ada bulan merah lah, segala macam gitu. Aku takut tiba-tiba dia datang di bumi, saudara. Ya. Kan dia datang di bumi menuntut namanya, siapa yang namanya meninggalkan hukumnya, dia akan hukum. Makanya kan coba kita baca namanya Yesaya 24 ayatnya 5 sampai 6. Ya. Baca yang kencang deh. Ya. Baca Yesaya. Ini saya peringatkan orang-orang ini masalah iman loh, saudara. Ya, masalah kepercayaan, gak main-main loh. Tuhan itu tetap namanya Taurat itu nggak boleh deh kutak-kutik. Jangan kalau kalimat satu titik ya Toyota. Ya, jadi baca namanya Yesaya 24 ayatnya 5 sampai 6. Bumi bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Tadi kan ada korelasinya nggak namanya Matitia 7 ayat 13 sampai apa ya? Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang yang masuk. Karena banyaknya lebarnya jalan. Oh, ingat baik-baik ya. Yesaya 24 ayat 5 itu siapa ini yang merubah undang-undang, yang merubah hukum-hukum ini? Tunggu, yang merubah hukum ini saya mau beritahukan, karena memang sudah membuatkan kalian. Siapa yang merubah hukum? Ini Kristen. Mereka tidak mau. Pakai pasal dan ayat pun mereka tidak mau. Malah kadang-kadang dibilang kita orang gila. Coba saudara. Ya. Padahal pendetanya, padahal yang bikin agamanya orang gila. Ya. Yang tidak ada perintahnya di dalam. Mana ada di dalam namanya keempat penginjil itu suruh bikin namanya ibadah hari Minggu. Kan tidak ada. Mereka pakai karena dia bangkit hari pertama, itu senjatanya mereka. Makanya senjatanya orang Kristen ini udah saya tahu. Kenapa mereka pakai Minggu? Karena mereka bilangnya bangkit hari Minggu. Kenapa mereka bilangnya namanya Taurat tidak berlaku? Mereka pakai namanya Efesus 2 ayat 15, saudara. Mereka tidak baca lengkap. Itulah senjatanya Kristen, ya. Coba ada Kristen itu panggil namanya profesormu ya, profesor apanya Kristen loh ya, itu yang salawan. Kalau profesornya sekuler enggak lah ya. Saya enggak berani di situ ya. Ya, karena profesor sekuler juga pun mereka belajar benar ya. Tapi kalau profesornya namanya itu kerohaniannya khususnya Kristen itu saya lawan. Lawan aja. Ya. Saya berani lawan deh. Ya, saya nggak pernah takut sedikit pun. Ya. Cobalah saudara. Ya. Mau ikut siapa ini? Ini penyimpangan ini luar biasa. Ya. Iman itu harus iman yang benar. Saya berulang-ulang kali supaya engkau memiliki iman yang benar. Ya. Pelajari isi kitab suci ini. Pelajari aja isi kitab. Pasti engkau memiliki iman yang benar. Tapi kalau mengharapkan dari Pak Pendeta ini, aduh saudara, cepat atau lambat datang nanti. Ya. Siapa yang merubah-rubah ini undang-undang ini, kalau saudara akan dihukum nanti saudara. Bapak beriman siapa namanya? Halo? Abraham. Bapak beriman siapa namanya? Abraham. Abraham. Kenapa dia katakan dia beriman? Dia imanin apa? Dia imanin apa? Janji Tuhan. Perkataan Tuhan. Omongan Tuhan itu dia percayai. Ya. Makanya dia mengatakan apa? Karena dia percaya itu omongannya Tuhan, akhirnya dia orang benar. Ya. Jadi Taurat itu karena keluar dari mulut perkataan Tuhan itu, makanya Taurat itu disebut juga keadilan dan kebenaran. Ya, jadi Abraham itu disebut namanya Bapa beriman karena dia percayai ucapan Tuhan. Ya, dia percayai, dicatat di mana? Coba satu orang namanya Kejadian 15 ayatnya 5 sampai 6. Kejadian 15 ayatnya 5 sama 6 ini namanya Bapa beriman. Ya, jadi imannya dia percayai Tuhan itu, perkataan Tuhan dia percayai. Ya. Dan dia percaya juga bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Dia percaya itu bahwa Yahweh itu pencipta alam dan bumi dan
langit. Coba satu orang. Lalu Yahweh membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Yahweh, maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kebenaran. Jadi ucapan Tuhan itu dianggap benar. Amin. Amin. Makanya Taurat itu disebut namanya keadilan dan kebenaran. Sampai di situ, paham nggak? Amin. Makanya dia disebut namanya apa? Bapak orang beriman. Iman kita itu namanya imannya Abraham. Kita ini tidak punya agama. Saya itu tidak punya agama. Tapi saya iman kepada apa? Taurat. Gitu? Taurat itu keluar dari mulutnya. Jadi Taurat itu keluar dari mulut perkataan Tuhan, ya, yang disampaikan namanya kepada orang Israel, dicatatlah oleh Moses. Itu namanya keadilan dan kebenaran. Ya. Adil itu siapa? Tuhan kita itu adil. Makanya dikasih perintah kepada namanya Moses supaya sampaikan Israel, supaya tidak merugikan satu sama lain. Amin. Amin. Ya. Renungkan ini. Ya. Makanya dipakailah namanya Abraham ini supaya apa? Supaya perintahkan kepada turunannya supaya namanya memelihara namanya hukum Taurat, saudara. Ya. Percaya nggak Abraham itu seperti itu? Percaya. Supaya Abraham ini perintahkan kepada keturunannya supaya pelihara apa? Perkataan Tuhan. Amin. Amin. Baca namanya apanya? Kejadian 18 ayatnya 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Supaya Abraham ini perintahkan kepada keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan Abraham siapa? Siapa? Namanya Yisak dan Yakob dan orang-orang Israel, ya. Dan sangat jelas itu supaya Abraham itu perintahkan keturunannya supaya namanya patuhi perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan apa? Yang dicatat oleh Moses namanya Torah, pengajaran. Amin. Sampai di situ kira-kira paham nggak? Halo? Amin. Ya? Supaya Abraham diperintahkan. Kira-kira Ishak itu patuh nggak kepada perintah Tuhan? Patuh nggak? Patuh. Yakob itu patuh nggak kepada perintah Tuhan? Patuh. Patuh. Ya. Makanya kalau kita baca lagi namanya Kejadian, namanya 26 ayatnya 4 sampai 5 di sana. Coba satu orang, ya. Kejadian 26 ayat 4 sampai 5, perhatikan di sini. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Coba yang dia bicara tadi kepada siapa ini? Kepada Yitzhak. Ya. Coba kan? Karena Ishak pada waktu itu kan ada kelaparan di situ, maka dia bilang jangan tinggalkan di sini, ya, gitu. Nanti keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Dipercaya nggak? Percaya. Ishak itu percaya nggak? Percaya. Percaya. Ya, dia percaya, saudara. Itulah yang dimaksud tadi ini, perkataan Tuhan tadi bahwa nanti keturun mau seperti bintang-bintang banyaknya. Abraham itu percaya, ya? Sehingga dia bilang namanya apa? Kebenaran. Jadi kalau ada orang-orang katanya Taurat tidak berlaku lagi, ini namanya pengikut iblis. Ya, ini pengikut iblis. Ya, memaksa-maksakan yang tidak ada tulisannya, hanya salah tafsir. Makanya saya mengatakan ada dua di situ. Ya, apalagi kalau kita baca namanya Efesus 2,
Ayat 15, disitulah menyala-menyala Pak Pendetanya. Makanya saya bilang itu pendeta dungu. Yang menafsirkan itu pendeta dungu. Karena dia tidak baca yang lain. Coba kalau dia baca namanya Efesus 2 ayat 14 di sana kan jelas. Ya. Makanya banyak kan saya bilang itu 100% itu pendeta-pendeta dungu. Kenapa mereka dungu? Karena tidak pernah mau namanya pelajari kitab suci ini. Karena sudah didoktrin dari Eropa bahwa Taurat itu sudah tidak relevan lagi. Jadi orang tidak mau baca namanya kitab Mose maupun kitab Paran. Kalaupun mereka baca itu kepentingan pada waktu dia khotbah. Tapi sudah dicekokin orang ini dari lahirnya sampai matinya itu bahwa Taurat sudah tidak berlaku lagi. Apakah itu orang beriman? Ya, itu disebut nggak orang beriman? Bukan. Itu namanya penyesat, itu namanya ajaran setan. Ya. Jadi namanya Abraham tadi ini saudara, ya, dengan perkataannya tadi keturunan seperti bintang-bintang banyaknya itu sebenarnya dia percayai. Makanya disebut dia apa? Orang benar. Bapak orang benar. Dengan keturunannya dia, Ishak maupun Yakob. Ya, bukan Yakob. Kalau Kristen ini kan sering sekali menyimpang. Tapi tidak merasa itulah fasik. Jadi fasik itu saudara, sengaja. Tahuan namanya Mose, tulisannya Mose gitu kan. Dia seenaknya dia Eropa namanya Musa. Ini fasik namanya. Tahu itu. Pura-pura tidak tahu. Ya. Makanya saya mengatakan, kalau namanya Injil itu sudah dirubah semua sama dia. Robah semua 100%. Ya. Yang paling parah benar-benar saya sampai giling-giling kepala namanya Yakob jadi James Bond. Gila itu. Saya sampai giling-giling otaknya ini. Ini orang-orang Eropa ini, otaknya apa di dalam ini ya? Ada kotoran yang... Coba itu namanya Yakob. Ini Yakob kan orang Israel, 24 karat ya. Jadi Yakob namanya. Dikasih nama sama dia, James. Ini ajaran-ajaran hantu, ini susah ya. Diomongin, saya bilang itu orang ajaran Eropa ini, bukan dari Israel, penipu. Ya. Tapi di sini kan orang yang mencak-mencak itu kan yang cari nafkah. Ya. Tapi kalau orang yang tidak nafkah pasti dia akan simak yang saya sampaikan. Yang mencak-mencak biasanya itu yang cari nafkah di situ. Ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak cari nafkah di situ terus dia ikut mencak-mencak dulu, ya memang manusia itu sudah ditentukan dia mampus. Ya. Dikeraskan hatinya. Ya. Karena tadi kan diayak-ayak begitu kan. Diayak-ayak dikekangin mulutnya. Yang kekangin mulutnya itu, ya, itu iblis. Ya. Tadi kan kita sudah baca namanya Yohanes 8 ayat 43 44 kan sana kan bapamu itu iblis dari dulu itu tidak pernah mau melakukan kebenaran ya dia itu pembunuh lah ya jadi siapa saja yang mengajar kita ini suruh tinggalkan namanya Taurat itu namanya pembunuh nggak? Ya. Amin nggak? Amin. Itu pembunuh jangan mau ya. Jangan mau misalnya suatu saat saya ini kan nyangkal nggak? Saya nggak nyangkal. Kalau tidak, gua bunuh aja. Kalau juga umurku udah 70 tahun. Lu bunuh dalam kebenaran itu 70 tahun udah mati juga aku. Tapi ya sebelum lu bunuh gua juga pun pasti gua lawan juga. Ya. Tapi saya tidak pernah akan menyangkal iman saya. Tidak pernah saya akan menyangkal iman saya bahwa Taurat itu satu-satunya nggak ada lain. Nama Yahweh juga satu-satunya tidak ada yang lain. Amin. Loh bagaimana saya menyangkal kalau kita baca namanya Zakaria 14 sana kan? Bagaimana kita mau menyangkal di situ? Zakaria 14 ayat 9. Saya tidak akan menyangkal di situ. Ya. Tidak akan menyangkal aja. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Coba kan. Namanya satunya dia akan jadi raja namanya satu nggak ada deh nama ini nama Yesus nama Isa nggak ada namanya ya Yahweh amin. Saya baca tuh kitab aslinya dia raja-raja satu-satunya nggak ada raja anak-anak nggak ada 3 rajanya di situ nggak ada hanya satu-satunya Esa tidak ada yang lain amin. Itulah imanmu. Pegang itu. Sekalipun taruhan nyawa. Sekalipun taruhannya
nyawa, saudara. Ya. Jadi banyak orang nabi-nabi mati, ya, karena mau mempertahankan kebenaran dibunuh, ya, dibunuh, disiksa, digantung, dipotong. Mereka menyangkal, tidak menyangkal, apalagi namanya Tuhannya tiga. Oh, nggak ada beri orang Israel kau. Memang ajarannya tidak ada di dalamnya Tuhannya tiga. Ya. Ada lagi bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini Allah sendiri pun tidak didudukin yang benar. Kalau Allah itu namanya Tuhannya orang Islam. Nama dia bukan gelar. Gelarnya mereka tetap namanya Tuhan. Tuhan Allah. Ya. Tidak pernah mereka ubah kalau nama Allah itu. Seluruh dunia tetap namanya Allah. Waktu mereka ucapkan Allah, tulisannya tetap Allah. Tapi orang Kristen, Elohim jadi Allah. Ini susah banget diomongin ini ya. Ya. Kalau kita kejadian tadi, iman itu tanpa melakukan Taurat itu nggak bisa, ya. Harus tahu dulu namanya iman itu apa, ya. Kalau kita baca namanya Habakuk 2 ayatnya 4, ini dari sini kan. Jadi Habakuk ini pasti mereka tahu ini Habakuk ini nabi, saudara ya. Jadi tahu itu iman itu apa, kan gitu. Coba baca namanya Habakuk 2 ayatnya 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Coba ulang lagi sekali lagi. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan percaya. Sama nggak tadi namanya orang, kenapa disebut namanya Abraham orang benar? Kenapa disebut orang benar? Karena percaya. Karena dia percaya namanya ucapan Tuhan. Ya. Jadi kalau kamu tidak percaya namanya Taurat itu percuma namanya imanmu. Kurang lebih begitu nggak? Ya. Renungkan ini. Ya. Jadi Roma 1 ayat 17. Jadi Roma 1 ayat 17 ini dibaca yang lengkap. Ya. Bacalah yang lengkap. Kalau orang-orang Kristen bilang, oh kita bicara, kita selamat karena kasih karunia, karena engkau tidak pernah baca lengkap yang firman Tuhan. Ya. Hanya kau cari-cari supaya Taurat ini supaya dibuang. Akhirnya kalau kau ajarin begitu, kau pembunuh. Ya. Itu dosamu tidak akan diampunin. Ya. Tidak akan diampunin. Namanya meninggalkan sahabat ini, memindah, itu tidak diampunin. Itu dosa kekal. Ya. Siapa saja yang meniadakan satu titik, satu iota, itu dosa kekal itu. Dia akan dihukum itu. Jangan berharap-harap belum masuk dalam kerajaan Tuhan. Bukan saya loh. Ya. Baca namanya Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba kan orang benar itu akan apa? Hidup oleh Iman. Benar dalam arti itu, lu percaya karena namanya Taurat itu dijelaskan di sana. Taurat itu Tuhan maunya Esa, you know? Coba kan? Jadi Taurat itu menjelaskan kita bahwa Tuhan itu Esa satu-satu. Makanya diulang lagi namanya Ulangan 4 tadi ayat 39-40. Yahweh itu di langit, di atas langit. Yahweh itu di bumi. Di bawah bumi tidak ada yang lain. Ya, itu orang benar. Karena Tauratlah yang menulisnya. Amin. Amin. Tanpa lu percaya kepada Taurat, makanya imanmu nyasar. Akhirnya imanmu namanya Tuhannya tiga. Ya. Akhirnya Tuhanmu bilangnya hari ibadahnya hari Minggu. Ya. Jadi namanya Pondok Daun, jadi namanya Natal. Namanya Pesak tanggal 14, bilangnya nanti namanya apa? Jumat Agung. Ya. Itu yang dimaksud. Ya. Baca Galatia 3 ayatnya 11. Ya. Jadi baca Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini juga ngawur. Jadi orang ngawur tidak ada satupun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini penulis ini memang kurang waras.
Kira-kira yang kalian-kalian yang pendidikan tinggi-tinggi ini, yang dari sekolah yang top-topnya di Indonesia ini, kira-kira waktu lu baca itu kira-kira gimana? Ya? Tanggapanmu. Tadi ulang lagi namanya ayatnya tadi sebelah coba. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di Tidak hadapan ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. karena melakukan hukum Taurat. Coba. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Cobalah saudara, ini kan dijebak-jebak di sini saudara. Coba dia bilang di situ, ini kan si penulis ini iblis. Ya. Ini penulisnya iblis nggak? Pengikut iblis nggak penulis ini? Ya. Iya. Ya. Kenapa saya bilang pengikut iblis ini? Kita baca lagi namanya tadi Galatia 2 ayat 16. Ya. Ini hampir mirip di sini. Dia bikin bingung orang di sini. Nanti kita lihat ya. Coba baca dulu namanya Galatia 2 ayat 16. Ini benar-benar luar biasa loh penulis ini. Kamu telan bulat-bulat. Tunggu waktunya ada hukumannya. Baca namanya Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Masiah Yesua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Masiah Yesua supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Masiah dan bukan oleh melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba tuh saudara, dengan kamu baca tadi Galatia 2 dengan Galatia 3 tadi ini mirip nggak? Sama nggak? Sama. Sama. Tapi anehnya, kita baca lagi tadi Galatia 3 ayat 21. Nah ini kita lihat nanti. Makanya saya mengatakan ini penulis ini dia bikin bingung dan memang sampai sekarang mereka bingung. Kristen itu bingung, sekalipun dia gondol-gondol ijazahnya. Waduh, saudara. Ini kan kita lihat lagi kan. Galatia anunya 3, ayatnya 11 tadi, tidak ada satu orang dibenarkan karena melakukan Taurat. Tapi lucu-lucunya, ayat namanya 21 berbeda. Coba ayat 21. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tapi di situ, Taurat itu dia menghidupkan. Jadi kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Sekarang yang sekolah tinggi-tinggi bagaimana nangkapmu di sini? Ini orang supaya orang bingung atau bagaimana? Hah? Supaya bingung. Lah tadi kan lu baca di atas tadi namanya Galatia 3 ayat 11 mengatakan tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum tidak dibenarkan. Ini bagaimana sih? Berarti ini penulis ini menantang Tuhan. Aku datang apa? Bukan meniadakan Taurat 1.1 iota. Jangan kamu sangka aku datang di bumi ini sebagai anak manusia untuk meniadakan hukum Taurat 1.1 iota. Kira-kira bertentangan nggak tadi ini? Ya. Hah? Bertentangan. Terus mau ikut mana? Mau ikut namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20 atau lo mau ikut tadi yang Galatia 2 ayat 16 maupun Galatia namanya 3 ayatnya 11? Matitia ikut yang mana? Matitia 5. Hah? Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Keselamatan itu mahal. Supaya kau punya iman yang benar. Pelajari isi kitab suci ini. Tuhanmu tidak lama lagi akan datang. Karena bumi ini rusak banget. Rusaknya bumi ini, saudara. Ya? Rusak banyak-banyak. Sekarang kebalik-balik orang. Putih jadi hitam, hitam jadi putih. Makanya saya mengatakan, ini saya nonton di YouTube itu namanya Prabowo. Ya? Membela namanya Jokowi. Ya? Coba kan, ini dibalik-balik. Coba kalau lihat aja fotonya Jokowi itu yang di ijazah itu. Coba kan, itu saya lihat aja pun orang pakai kacamata. Saya perhatikan hidungnya, bibirnya jauh berbeda. Tapi berapa orang yang bela ini? Itu yang bela juga ada orang-orang Kristen yang salibnya mungkin gede-gede banget itu. Coba kan, Kapolrinya itu orang-orang Kristen loh saudara. Kapolrinya namanya Sigit itu, orang Kristen. Pasti namanya dia rajin ke gereja. Makanya saya bilang seperti Kapolri itu hanya tubuhnya saja yang masuk di situ. Ya. Dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Ya. Kalau dia betul-betul mengerti, dia tidak mungkin. Itu orang-orang yang benar-benar cari kebenaran di penjara, saudara. Ya. Ini terbalik-balik. Coba kan? Terbalik-balik karena uang.
Nah, sekarang itu kan yang bela-bela Jokowi itu kalau tidak ada apa-apanya, nggak mungkin mereka mati-matian seperti ini. Ya. Coba nanti kalau sampai ke pengadilan benar, jujur kan semua ditontonin orang, panggil, jangan ahlinya dari Kapolri Polri saja, dari ahli yang lain, uji namanya ijazahnya. Coba kan kalau jujur, ya, apakah Jokowi itu? Ya? Coba kan, banyak yang dia lakukan Jokowi yang tidak benar. Contoh namanya, kita bukan nolak namanya istananya. Tapi pada waktu dia bikin istana kan dalam keadaan susah orang-orang di Indonesia ini kan ada namanya corona. Bukan sebaiknya itu waktu corona itu kan banyak sekali namanya perusahaan-perusahaan yang ditutup. Coba kalau pikirkan kasih makan orang dulu ini yang meninggalkan istri anaknya ini mereka ini kan. Apakah pemimpin mikir seperti itu? Tidak ada. Ya. Bagaimana namanya isi apanya hartanya Indonesia mereka kuras ini. Yang kuras ini kan selintir manusia. Yang punya agama juga mereka katanya, ya. Mereka karena mereka tidak ngerti, tidak dibaca namanya apanya ajarannya mereka ini, ya. Ini dua agama ini yang paling besar di Indonesia ini. Mereka berbohong, ya. Karena itu tadi tidak pernah belajar yang benar, ada kesempatan sedikit langsung, ya, sikat habis. Begitu juga lah pada waktu dia jadi pendeta. Makanya pada waktu dia jadi pendeta itu, ada satu agama ini, sampai namanya mimbar dipeluk-peluk, sudah ada juga yang bunuh-bunuhan di situ. Bunuh-bunuhan. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi. Ya, ada upah yang tidak halal. Ya, untuk menghadang orang supaya tidak kembali kepada hukum Tuhan, Taurat. Menghadang orang supaya tidak kembali namanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini. Coba kan saudara. Ya. Kan rusak banget ini, ya. Secara negara rusak, secara kerohanian ya rusak. Saya mengatakan ini fakta. Itu namanya Jokowi ini masalah ijazahnya dengan namanya wusnya ini, saudara ya. Itu ditontonin seluruh dunia itu, ya. Ditontonin saudara. Tapi bagaimana ini pendukung-pendukung Jokowi ini supaya ini tidak diungkit-ungkit lagi, termasuk namanya presidennya ini, ya. Termasuk presidennya ini, ya sudah jangan ribut-ribut dah, saya sudah pelajari, nggak ada itu apa-apanya itu. Coba kan dia begitu saja, ya. Saya ngomong ini, saya juga ada andil kok, saya bayar pajak. Lu saya bayar pajak di negara ini, ya. PT itu bayar pajak, ya. Banyak pajak yang saya bayar dulu, miliaran juga saya bayar, ya. Nggak ada gratis, PT itu kan harus bayar pajak itu namanya. Itu yang saya sampaikan, makanya saya mengatakan ini. Marilah engkau pelajari kitab suci ini. Masuk dalam kerajaan Tuhan itu tidak ujuk-ujuk, ada syaratnya. Sabatnya itu syaratnya juga. Kalau baca namanya Yesaya 56 sana kan, coba kan. Siapa yang menguduskan sabat, dialah yang masuk dalam kerajaan surga. Amin. Itu ada syaratnya. Masuk dalam kerajaan surga itu ada syaratnya. Tidak ujuk-ujuk. Pelajari kitab suci dengan benar, dengan baik, supaya engkau ini tidak disesatkan. Ya. Jadi jelas tadi bertentangan di situ, ya, iman tadi. Makanya perlu namanya baca namanya Roma 1, baca lengkap. Baca juga Galatia 3, ini dibaca lengkap Galatia 3-nya ini, supaya engkau benar-benar tidak gagal paham, supaya tidak ikut-ikutan namanya kita hidup karena iman, ya. Kita hidup ini diselamatkan kita karena kasih karunia. Itulah senjatanya Kristen ini. Karena mereka tidak baca lengkap. Dia ikutin itu kata-kata dari mulut ke mulut, ya. Tidak baca lengkap, tidak baca tuntas, ya. Sehingga otaknya di dalam tidak tuntas. Akhirnya hanya kerjanya dia membelokkan orang, imannya orang supaya meninggalkan hukum Taurat. Nah, kalau sudah begini ini yang mampus juga lah, ya. Gitu loh, ya. Coba satu. Ibrani 10 ayat 38. Ini juga kan kutipan dari tadi ini kagak 2, ya. Makanya dibaca lengkap lah itu. Itu juga Ibrani 10 ini harus dibaca lengkap, ya. Baca lengkap baik-baik lah supaya engkau punya pemahaman yang benar itu. Jangan hanya di situ saja, ya. Coba baca namanya Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Coba kan, jadi kalau hanya di situ-situ saja langsung orang Kristen, karena iman,
bukan kita melakukan hukum Taurat. Konyol nggak ini? Ya? Iman dengan hukum Taurat itu tidak bisa dipisahkan. Amin. Amin. Tidak bisa dipisahkan antara hukum Taurat dengan iman, itu tidak boleh dipisahkan. Tapi si penulis ini sedemikian rupa, apalagi kalau kita baca namanya Ibrani ini. Yang bermasalah besar di Ibrani itu, Ibrani 7, Ibrani 8 itu. Wah, itu masalah besar. Ya. Coba kan. Itu benar-benar jahat penulisnya. Ya, akhirnya apa? Taurat katanya apa? Sudah usang. Ya. Lu benar lo saudara. Makanya Ibrani namanya 10 ini harus dibaca lengkap. Ya. Harus baca lengkap loh saudara. Nah, kalau kau baca lengkap namanya 10 ini, di sana tetap ketemu nanti. Kalau kau baca namanya Ibrani 10 ayat 26 sampai 31, bagaimana bunyinya? Coba, jangan nanti di bawah, tapi baca lengkap ini namanya Ibrani ini. Coba baca Ibrani 10 ayat 26 sampai 31 kalau nggak salah sih. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Mose, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya lagi hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Coba kan, orang Israel, orang Kristen tidak tahu apa dosa. Dosa itu melanggar hukum Tuhan. Kalau tidak ada Taurat itu tidak bicara dosa. Makanya dia bilang tadi menginjak-injak darah apa? Yesua. Makanya kalau kita baca mundur ke belakang itu namanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5, ya. Kita perhatikan di situ, makanya saya bilang penulis namanya surat Rasul Saul ini memang ini penjahat ini. Dia putar balik-balikan, dia bikin bingung namanya apa? Surat Rasul Saul. Bukan Rasul Saul sebenarnya yang menulis ini. Mengatasdirikan namanya surat Rasul Saul. Kita lihat aja Galatia 4 ayat 4 sampai 5 di situ coba. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba kan saudara. Makanya baca lengkap namanya. Makanya saya mengatakan, kebenaran dengan iman itu tidak boleh berarti tapi iman yang benar. Ya, Tuhan yang benar. Jangan ikut-ikutan Tuhannya 3. Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang itu iman yang benar. Ya. Makanya kalau kita baca namanya Matitia 7 ayatnya 21 22, perhatikan di sini Matitia 7 ayat 21 sampai 22, ya, perhatikan di sini, catat baik-baik di sini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tidak mengenal pembuat kejahatan. Kenapa kata-kata keluar ini? Bukan namanya Yahweh yang masuk dalam kerajaan, tapi yang melakukan apa? Hukum Makanya iman dengan perbuatan itu tidak boleh berpisah. Halo? Iman namanya iman dengan Taurat itu tidak bisa dipisahkan. Amin? Coba kan. Banyak orang nggak yang mau begini kan? Tidak ada. Kenapa? Dari mimbar itu tidak mereka sampaikan ini. Kalau mereka sampaikan seperti yang saya sampaikan itu, di tempat ibadahnya akan ditutup seperti namanya di Eropa. Gitu? Eropa sana sudah tutup, semua gereja itu sudah nggak ada. Hanya Indonesia ini kan banyak-banyak orang yang tidak punya ilmu apa-apa. Ya, yang memang awan, yang memang anak orang ini sudah goblok. Ya. Dan tidak ada jalan lain pun. Dia paksa diri pun tuntut ilmu sekuler. Susah nanti dia dapat kerjaannya. Karena memang sudah dari lahirnya memang sudah bodoh.
ya. Akhirnya taruhlah di situ, kasih gelas sama dia, ya sudah. Dia tidak pernah akan mau bongkar ini. Kalau dia bongkar ini, yang saya sampaikan ini, di Indonesia sebentar saja itu kan nggak ada lagi. Itu apanya Kristen kan bangkrut juga di sini. Loh, Eropa udah bangkrut, Kristen di Eropa itu sudah bangkrut, ya. Sudah tidak ada lagi yang percaya. Kalau kita baca ini kitab suci ini khususnya ini peletot-peletut, coba kan? Apalagi kalau kita baca namanya kitab aslinya ini. Bagaimana nama-nama Tuhan ini mereka ganti, nama-nama orang mereka ganti ini. Pasti orang tinggalkan ini tidak benar ajaran ini. Ya? Gitu loh. Ya? Hanya Indonesia ini mereka jaga mati-matian ini. Karena ini sumber mata pencariannya. You know? Kalau dia berkata benar ini, itu banyak sekali akan ditinggalkan Kristen ini. 1000% tinggalkan, nggak mau. Ya? Karena bertentangan di dalamnya. Ya? Makanya saya mengatakan ya, itu orang baca nggak namanya Matitia 5 ini. Ya? Baca nggak Matitia 19, baca nggak Matitia 22, ya mereka pura-pura tuli nggak mau peduli, ya itulah tabiat mereka ini, ya makanya kalau benar-benar itu Taurat ada dalam hatimu, kira-kira Tuhan ada dalam hidupan nggak? Ada. Kalau benar-benar kau rendahkan hati hari ini, kau terima namanya Taurat itu. Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Ya. Makanya kalau kita baca 1 Raja-Raja 6 di sana ayatnya 12 sampai 13. Mengenai rumah yang telah kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Dia tidak meninggalkan Tuhan engkau. Kalau hari ini saya sampaikan, kau rendah hati, Taurat itu dalam hatimu, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Amin. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Kalau kau baca lagi 1 Korintus 3 di sana ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Tuhan, tubuhmu adalah bait suci. Baiknya dia, tubuhmu adanya rumahnya Tuhan. Siapa yang mengutak-utak rumahnya Tuhan akan dihabisi. Tidak mungkin dia biarkan engkau mati karena penyakit. Tidak mungkin dia biarkan engkau mati karena kelaparan. Ya? Dia akan bertanggung jawab. Dia akan diam dalam tubuhmu. Amin. Kalau engkau sungguh-sungguh namanya Taurat itu segala-galanya. Ya? Seperti kata Raja Daud. Taurat itu lebih manis dari emas. Tauratmu itu lebih murni dari emas. Ini perkataannya Raja besar ini. Inilah yang diincar namanya agama baru, ini agama Kristen dari Eropa ini. Bagaimana? Orang Eropa itu tidak puas. Orang Eropa itu namanya Romawi itu, ya, yang sekarang itu ada di Itali, Roma itu yang menghancurkan namanya bait suci ini. Tidak puas di situ mereka hancurkan tadi, termasuk juga ini kitab suci ini dirobak-robak, gimana sih? Nama Tuhannya dirubah, orang-orang yang sudah mati deh, nggak tahu kuburan di mana, mereka robah semua. Apakah ini benar? Ya? Mau kamu beriman seperti itu? Ya? Marilah engkau sadar hari ini, rendahkan hatimu, terimalah namanya Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Ya? Taurat itu ada di hatimu, jangan ikut-ikutan namanya pendeta-pendeta. Oh, kita hidup dalam kasih karunia. Ya? Kita hidup dalam kasih karunia. Dia tidak baca namanya kasih karunia yang benar. Kalau yang terakhir, baca namanya Roma 1 ayat 5 di sana. Perhatikan ini, senjatanya mereka, oh karena kita iman kita selamat. Karena oleh kasih karunia kita selamat. Ya, bukan karena Taurat dan lain sebagainya. Ini namanya penipu dan pembunuh. Ya. Jadi ingat baik-baik nama Roma 1 ayat 5 mengatakan. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Coba kan kami menuntun semua bangsa supaya taat kepada nama-nama siapa? Yang kita sudah baca tadi Zakaria 14 ayat 9 tadi, dia akan raja namanya satu. Itulah yang kita taat. Kita taat nama Yahweh itu sekalipun dengan skala konsekuensinya, itu yang dimaksud. Amin. Amen. Kami ini memperoleh namanya jabatan rasul dan kasih karunia untuk menuntun semua bangsa supaya taat kepada
namanya. Nama siapa yang dimaksud ini? Dia adalah Yahweh turun dari langit bumi ini. Dia juga bernama Yahweh Sua. Amin. Kita taat. Tuhan memberkati.